Kita bahas usai tayangan berikut ini. Wacana perubahan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup menuai polemik. Perdebatan berawal dari permohonan gugatan uji materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah alasan terkait gugatan sistem pemilu diantaranya sistem proporsional terbuka yang diterapkan sejak pemilu legislatif 2004 dinilai rumit dan menghabiskan anggaran yang besar. MK menjadwalkan sidang gugatan uji materi sistem pemilu digelar 17 Januari mendatang. Polemik kian menghangat usai Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyatakan adanya kemungkinan kembali ke sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 saat menyampaikan sambutan pada acara catatan akhir tahun KPU tahun 2002 pada akhir Desember lalu. Kira-kira ya polanya, kalau yang membuka itu Mahkamah Konstitusi, ada kemungkinan yang menutup juga Mahkamah Konstitusi. Kalau dulu yang mewajibkan verifikasi faktual semua itu Mahkamah Konstitusi, kemudian yang verifikasi faktual hanya partai-partai kategori tertentu, itu juga Mahkamah Konstitusi. Jadi kira-kira bisa diprediksi atau enggak putusan Mahkamah Konstitusi ke depan? Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi ya, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Maka dengan begitu menjadi tidak relevan. Misalkan saya mau nyalon pasang gambar-gambar di pinggir jalan menjadi nggak relevan. Karena namanya nggak muncul lagi di surat suara. Dan nggak akan nyoblos lagi nama-nama calon. Yang akan dicoblos hanya tanda gambar partai politik sebagai peserta pemilu. Polemik sistem pemilu bergulir hingga ke parlemen. Sebanyak 8 fraksi dari total 9 fraksi di DPR kompak membuat pernyataan sikap menolak pemilu 2024 kembali menggunakan sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos lambang partai. 8 fraksi tersebut mendukung sistem proporsional terbuka, yakni fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan P3. Satu-satunya fraksi yang mendukung kembali ke sistem proporsional tertutup hanya fraksi PDI Perjuangan. Para petinggi partai politik kini ramai bicara soal penolakan partai terhadap sistem proporsional tertutup. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan Partai Demokrat menolak keras sistem proporsional tertutup yang dianggap memundurkan demokrasi dan melanggengkan politik kekuasaan. Demokrat menolak keras upaya untuk mengembalikan sistem pemilu proporsional tertutup dari sistem proporsional terbuka yang saat ini digunakan. Ini sama saja memundurkan kualitas demokrasi, mengembalikan politik sentralisasi kekuasaan, dan menafikan kerja keras para kader partai politik yang telah membina konstituennya selama ini. Janganlah kemudian kita membuat rakyat, para pemilih semakin berjarak kembali dari wakil rakyat yang dipilihnya dengan mengganti sistem pemilihan kembali ke sistem proporsional tertutup. Kami juga berharap janganlah kemudian wacana yang dimunculkan ini digunakan sebagai alasan untuk bisa menunda pemilu. Senada dengan Demokrat, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jasuli Juwaini menyatakan PKS menolak sistem proporsional tertutup karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi. PKS tetap memperjuangkan bagaimana sistem pemilu itu dengan cara proporsional terbuka dan menolak dengan sistem pemilu tertutup. Kenapa? Pertama, kita harus menjaga demokrasi ini semakin berkualitas. Demokrasi semakin berkualitas itu ketika ruang rakyat lebih leluasa untuk terlibat dalam proses demokrasi ini. Ketika dengan menggunakan sistem tertutup, bisa jadi nanti wakil-wakil rakyat itu nggak mau turun. Karena dia turun nggak turun pasti akan dicalonkan nomor 1 dan pasti jadi. Jadi jangan setback demokrasi, jangan kembalikan demokrasi. Demokrasi harus semakin maju, rakyat harus semakin dihormati dan dihargai suaranya, serta kita jaga sama-sama. Seluruh komponen bangsa berkewajiban untuk membangun kualitas demokrasi semakin baik. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyatakan Gerindra mengikuti dan menyesuaikan diri dengan apapun keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu 2024. Partai Gerindra tentu akan mematuhi apapun putusan Mahkamah Konstitusi. Jika diputus sistem proporsional terbuka, kami akan ikut, dan jika diputus tetap berubah menjadi sistem proporsional tertutup, kami akan menyesuaikan diri.
Sebagai satu-satunya partai yang setuju sistem proporsional tertutup kembali diterapkan pada pemilu 2024, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan PDIP punya sejumlah alasan, di antaranya penghematan anggaran pemilu, sistem lebih sederhana, hingga pemilihan anggota legislatif berdasarkan kompetensi bukan popularitas. Penghematan sistem menjadi lebih sederhana dan kemudian kemungkinan terjadi manipulasi menjadi kurang, dan dulu kan begitu banyak penyelenggara pemilu yang karena terlalu capek akibat pemilu yang begitu kompleks, itu nanti semua bisa dicegah. Dan yang penting kami bisa mendorong kaum akademisi dari perguruan tinggi, tokoh-tokoh agama misalnya, tokoh-tokoh purnawirawan, itu dengan mekanisme proporsional tertutup lebih memungkinkan bagi mereka untuk didorong terpilih, karena base-nya adalah kompetensi. Jadi proporsional tertutup itu base-nya adalah pemahaman terhadap fungsi-fungsi dewan, sementara kalau terbuka adalah popularitas. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem menyatakan sistem pemilu harus mempertimbangkan perkembangan konsolidasi demokrasi yang berjalan. Perludem menilai keputusan soal sistem pemilu harus terbuka dan melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Terkait sistem pemilu ini, yang kita butuhkan adalah sistem pemilu yang cocok bagi Indonesia,